Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ibu setelah melahirkan anaknya merasa bahwa ASINya keluar tidak dalam jumlah yang langsung banyak atau hanya sedikit. Beberapa ibu yang lain merasakan bahwa ASINya bahkan tidak keluar sama sekali. Tentu kondisi ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi si ibu karena takut anaknya akan kelaparan, kurang minum, atau bahkan kuning. Terkadang kondisi ini membuat seorang ibu menjadi panik. Bersama saya Dr. Bagus, mari kita bahas ASI keluar hanya sedikit. Oh ya, informasi seperti ini akan lebih baik bila diketahui sebelum melahirkan, saat hamil atau saat merencanakan kehamilan. Sebaiknya juga dikombinasi menonton video saya yang ini, mengenali arti tangisan bayi. Mari kita lanjutkan videonya. Hal penting yang harus diketahui orang tua adalah ukuran lambung bayi. Ternyata di hari pertama, saat bayi itu lahir, ukuran lambung bayi hanya sebesar 5 mili. Bila dianalogikan, ukuran lambung bayi baru lahir itu sebesar kelereng, atau lebih kecil daripada ini. Besar kelerengnya. Sehingga bayi tidak butuh minum dalam jumlah yang terlalu banyak di hari-hari awal ini. Kebutuhan ini tentu sudah dapat dipenuhi oleh kolostrum, yaitu ASI yang keluar di hari-hari pertama, yang warnanya kuning, keruh, dan jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Saat bayi berusia 3 hari, ukuran lambungnya tentu menjadi sedikit lebih besar. Di hari ketiga ini, ukuran lambung kira-kira sebesar bola pingpong. Bola pingpong. Ini di hari pertama saat lahir, dan ini di hari ketiga. Kira-kira volumenya, ukurannya, lambung bayi di hari ketiga kurang lebih ya 22 sampai 27 cc atau mililiter. Di hari ke-10 ukuran lambung bayi tentu sedikit lebih besar lagi. Di hari ke-10 ini kira-kira ukuran bayi sebesar telur ayam. Ya. Ini di hari ketiga, ini di hari ke-10. Kurang lebih volumenya, ukurannya lambung bayi baru lahir di hari ke-10 adalah 60 sampai 80 cc. Dan saat bayi berusia 30 hari atau 1 bulan, ukuran lambungnya sebesar kira-kira ya sebesar telur bebek. Volumenya atau ukurannya kurang lebih 80 sampai 150 cc. Nah, sekarang sudah tahu ya, ternyata ukuran lambung bayi baru lahir itu sangat kecil. Tentunya kebutuhan minumnya atau kebutuhan ASINya menyesuaikan ukuran lambung bayi baru lahir yang masih kecil tersebut. Sehingga menyusui yang paling baik di periode ini adalah dengan small frequent feeding atau menyusui sedikit-sedikit tapi sering. Karena toh ukuran lambung bayi juga belum bisa melar gitu ya. Sehingga jangan panik kalau saat di awal air susunya kesannya memang baru sedikit, jangan-jangan itu cukup. Poin penting kedua yaitu mengetahui tanda-tanda kecukupan ASI pada anak kita. Yang pertama adalah tanda bayi itu kenyang. Bayi kenyang itu tandanya bayi setelah menyusu tampak puas dan sering menjadi tertidur. Ya, itu satu tanda bayi kenyang. Yang kedua, dalam 12 sampai 24 jam pertama setelah lahir sudah keluar kencing sekali ataupun 2 kali kencing. Jadi kalau sudah keluar kencing
ibu bisa tenang gitu ya, karena itu salah satu tanda kecukupan ASI. Nah, urin yang keluar pertama ini biasanya memang sangat pekat gitu di hari-hari pertama. Kadang terlihat seperti endapan merah bata. Jadi ini bukan sesuatu yang berbahaya, tapi memang kondisi normalnya seperti itu. Beberapa ibu menanyakan hal ini kepada saya. Lalu frekuensi kencing ini akan meningkat. Di hari keempat kelima frekuensinya seharusnya sudah 6-8 kali sehari gitu ya. Bila sudah mencapai frekuensi seperti ini berarti ASI-nya cukup. Berikutnya, buang air besar pertama atau yang dokter sebut namanya mekonium, biasanya itu yang warnanya masih hitam kehijauan itu, keluar dalam 24 jam pertama. Adanya kolostrum atau ASI yang keluar pertama dari ibu itu akan membantu pengeluaran mekonium menjadi lebih cepat. Berikutnya, feses akan berwarna kuning, berubah ya, yang awalnya hitam kehijauan lalu berangsur-angsur menjadi kuning, dan menjadi kuning itu setelah hari keempat kelima. Jadi kalau di hari keempat kelima sudah berwarna kuning, artinya ASI ibu cukup. Berikutnya, berat badan bayi itu tidak turun. Ada jurnal mengatakan 7%, ada yang mengatakan batasnya 10%. Artinya bayi berat badan lahir turun, dari lahir lalu turun itu normal asal tidak lebih dari 7%, atau ada sumber lain yang mengatakan 10%. Dan kembali ke berat badan lahir paling tidak di hari ke-10 sampai ke-14.